Ini keterlaluan. Dasar bajingan, berani membantah? Ibu, kau benar-benar memukul. Aku memukulmu. Kalau bisa balaslah. Pahlawan wanita, pergilah. Pukul dia. Ini menyakitkanku. Bagaimana bisa keluarga pemeran utama pria begitu menjijikan? Mereka begitu posesif terhadap uang orang lain. Lihat barang-barang ini. Jika kita bisa mengubah semuanya menjadi uang dan mengisi akun gameku. Kakak ipar benar-benar boros. Chen Bofei, kau jangan bicara. Su Wangking ini, tipu muslihat apa yang dia mainkan sekarang? Aku sangat takut. Pahlawan wanita, jangan takut. Kau bisa mendengar pikiran keluarga Chen Siwan. Su Wangking ini, bukankah dia dipukuli sampai bodoh? Tidak ada yang berbicara. Pahlawan wanita, jangan panik. Kemampuan ini adalah jari emas. Cepat dengarkan. Yang dibikin orang di Clark. Wanita bajingan itu, mungkinkah dia dipukuli sampai bodoh? Dia belum mencuci pakaian atau memasak hari ini. Dia tidak mungkin berpikir untuk berpura-pura sakit menghindari kerja, kan? Di dalam tas kakak ipar, pasti ada uang. Aku tidak mendapatkan 1 sen pun dari hadiah yang dia bawa kembali. Besok aku harus mencari cara untuk mendapatkannya untuk isi ulang game. Tidak ada satupun yang baik. Jangan tahan lagi, nak. Meskipun aku tidak tahu kenapa, aku bisa melihat komentar. Tapi semua orang sepertinya mendukungku. Kamu hanya peduli dengan makananmu sendiri. Apa kau mencoba membuat lapar? Kami yang lain... Mana sarapanku? Aino, bukankah kakakmu yang menyarankan patungan? Buat sarapanmu sendiri? Atau beli sendiri? Kamu keterlaluan. Melayani kami adalah tugasmu. Memesan makanan di antar pagi-pagi. Apa kau? Membakar uang? Lawan dia. Kenapa melayani orang tak tahu terima kasih secara gratis? Aku tidak punya pekerja. Kita patungan sekarang. Aku tidak punya kewajiban menjadi pembantumu. Bu, lupakan. Tunggu sampai kakak pulang. Oh, Wang. Kau tidak tahu. Menantu ini menikah ke keluarga kita selama 5 tahun, tapi belum hamil sama sekali. Sepertinya dia ingin mengakhiri garis keturunan keluarga Chen. Wang Qing, jangan tersinggung. Hal terpenting bagi wanita kita adalah memiliki anak. Lihat dirimu, kau saja tidak bisa hamil. Pantas saja Siwan memiliki masalah denganmu. Biarkan Wang membantuku menasihatinya dan merendahkan wanita sialan ini. Biar dia tahu dia tidak punya status di keluarga ini. Keluarga Chen menikahi wanita kaya, tapi dia tidak bisa punya anak. Sungguh lelucon. Setelah aku pulang, aku akan memberitahu tetangga. Lawan balik cepat. Kemandulan belum tentu masalah dari pihak wanita. Jangan tahan lagi. Tunjukkan pada mereka kemampuanmu. Bibi Wang tidak bisa memiliki anak. Belum tentu masalah dari pihak wanita. Selain itu, saat aku punya pekerjaan dulu, Chen Siyuan mengeluh bahwa aku menghasilkan lebih banyak darinya dan membuatnya kehilangan muka. Memaksaku berhenti kerja dan diam di rumah. Sekarang dia menyalahkanku karena tidak punya anak. Bilang padaku, apakah ini masuk akal? Omong kosong apa yang kau bicarakan. Jelas itu masalahmu sendiri. Apakah itu masalahku? Kenapa tidak pergi ke rumah sakit dan periksa? Kau
Wang King. Wang King. Setelah wawancara terakhir, apakah perusahaan memberitahumu? Your latest member now. Wawancara minggu depan. Apakah keluarga Chen sudah merepotkan lagi? Tidak belum apa. Hanya ibu mertuaku membawa orang untuk menekanku soal punya anak. Aku turun ke bawah untuk mencari udara segar. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu bisa datang padaku untuk apapun. Ambil perekam suara ini. Teman masa kecil itu sangat bisa diandalkan. Cerai secepatnya. Tokoh utama. Pergi dengan teman masa kecil. Wang King, bagaimana dengan kemarin? Aku sudah mendengarnya. Ibu melakukannya demi kebaikan kita. Ketika Meng datang, mari kita lihat berapa lama kau bisa sombong. Ada apa? Meng datang ke kota. Bibi telah menemukan pekerjaan yang bagus untukmu. Ini juga bisa membantu saudaramu Siwan sedikit. Ketika Meng datang, biarkan dia punya anak dengan Siwan. Lalu kita akan menendang wanita sialan itu. Su Wang King keluar. Merekam semuanya. Tokoh utama, simpan itu cepat. Ini adalah bukti kuat. Tenang. Sekarang bukan waktunya untuk menunjukkan kartumu. Siwan, ibu memanggil Meng. Dia akan datang minggu depan. Begitu cepat, Bu. Bagaimana jika Wang King tahu? Setelah semuanya jadi, apa yang bisa dia lakukan? Takut apa? Dia tidak bisa punya anak. Jangan bilang padaku, dia ingin memutuskan garis keturunan kita. Meng itu bijaksana, dia akan memberi kita cucu laki-laki yang besar dan sehat. Meng itu bijaksana, dia akan memberi kita cucu laki-laki yang besar dan sehat. Aku ingin cerai secepat mungkin. Aku mungkin butuh bantuanmu. Tidak masalah. Aku akan menyuruh pengacara membantumu kapan saja. Tokoh utama akhirnya sadar. Menunggu melihat keluarga Chen kena tampar. Tokoh utama, lihat teman masa kecilmu. Kami memilih teman masa kecil. Kakak ipar, akun gameku diretas, biaya pemulihannya 500. Pinjamkan aku sedikit. Tidak ada uang lebih. Urus sendiri. Kamu bohong. Kamu akan mulai kerja, bagaimana bisa kamu tidak punya uang? Dulu kamu selalu memberikannya padaku. Kenapa kamu jadi pelit sekarang? Jika dia tidak memberi, aku akan mengambilnya. Lagi pula dia tidak akan berani bilang pada kakak. Chen Bofei. Aku sudah menghabiskan terlalu banyak uang untukmu. Mulai sekarang, aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Baik, ya. Itu yang kamu katakan kan? Aku akan... Ada apa denganmu? Tenanglah. Su Wang King, ada apa denganmu? Bofei masih muda, tidak bisakah kamu memberinya kelonggaran? Apakah 500 yuan masalah besar? Kenapa tidak kamu berikan saja padanya? Chen Siwan, dengarkan ini baik-baik. Aku bukan ATM. Dia sudah 6 tahun. Adik kamu seharusnya sudah mencari nafkah sendiri sekarang. Daripada di rumah, menjadi beban bagi orang tuanya dan kakak iparnya. Siapa yang kau sebut beban? Bofei adalah harta berharga keluarga kami. Kau adalah kakak ipar, apa salahnya mendukungnya? Setelah Meng melahirkan, kita akan usir wanita sialan ini. Lalu uangnya akan menjadi milik kita semua. Harus? Kenapa aku harus menafkahi? Kalian bertiga? Aku yang membeli rumah ini. Aku yang membiayai pendidikan adikmu. Aku yang merawat ibumu. Dan beginikah caramu memperlakukanku? Kamu! Hei, hei, hei. Ibu, kenapa wanita ini begitu pemarah? Meng bahkan belum masuk, kita tidak bisa membuatnya marah sekarang. Wang King, tenanglah. Aku tahu kau benar, jangan membuat dirimu kesal. Oh, tokoh utama bangun. Keluarga pemeran utama pria sedang berencana.
untuk menyelewengi kamu. Apa yang terburu-buru di atas? Tokoh utama wanita bisa saja mengambil kesempatan ini untuk meninggalkan keluarga aneh seperti ini. Masuk akal. Bagaimanapun pemeran utama pria memiliki oligospermia, biarkan keluarganya lakukan apapun yang mereka mau. Tokoh utama wanita hanya perlu untuk merebut kesempatan ini dan menceraikannya. Tidak heran selama bertahun-tahun, aku tidak bisa hamil. Aku selalu mengira itu salahku. Aku sudah menelan harga diriku selama bertahun-tahun. Ternyata semua itu karena Chen Siwan memiliki oligospermia. Sial. Wanita sialan ini tidak mendengar apapun, kan? Meng akan datang dalam beberapa hari. Jangan membuat masalah untukku. Su Wangking, jika kau ingin menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Selama bertahun-tahun, kau tidak memberiku seorang anak. Setelah Meng masuk, dia akan memberiku seorang putra. Chen Siwan, kau sangat tidak sabar. Karena seluruh keluargamu memperlakukanku seperti ini. Maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Wangking, kenapa engkau keluar? Aku sudah bicara dengan Ibu dan Bove. Itu memang salah mereka. Ayo kita istirahat. Ibu, ada kabar dari kampung? Pamanmu menelepon. Dia bilang Meng akan tiba dalam 2 hari. Kau yakin, Meng? Apakah dia benar-benar bersedia punya anak denganku? Tentu saja. Keluarga Chen kita akhirnya akan memiliki ahli waris. Tapi Bu, bagaimana kalau Wan King tidak setuju? Untuk mengizinkan Meng tinggal bersama kita? Dia tidak setuju? Apa hak dia? Dia tidak punya suara di keluarga ini. Aku takut dia tahu. Kenapa aku harus takut? Setelah perbuatan itu selesai, aku akan membiarkan wanita celaka itu keluar dari keluargaku Chen. Chen Siwan, kau benar-benar punya rencana bagus memperlakukanku seperti orang bodoh. Oh tidak. Su Wangking bangun. Mungkin dia sudah dengar semuanya. Chen Siwan, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Chen Siwan, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Tidak. Wangking, dengarkan aku, kumohon. Chen Siwan, hanya karena durian, sekarang seluruh keluarga memperlakukanku dengan hina. Apa kesalahanku? Awalnya, kaulah yang tidak membiarkanku bekerja. Belakangan, kaulah yang mengeluh tentang pengeluaranku. Mungkin Su Wangking tidak dengar. Tidak, aku perlu mengujinya. Wangking, jadi itu yang kau bicarakan. Kupikir, Apakah ini belum cukup? Mungkin kau punya hal lain untuk disembunyikan dariku? tidak. Berani-beraninya aku punya sesuatu untuk disembunyikan darimu. Aku akui, itu adalah harga diriku awalnya. Aku tidak berpikir jernih, tapi sekarang aku mengerti. Pergilah bekerja, aku tidak akan menghentikanmu. Kau yang bilang, jangan cari alasan dan mundur nanti. Tentu saja. Pria sejati menepati janjinya. Bekerjalah besok, jangan khawatirkan rumah. Masih pura-pura. Saat Limang Meng datang, aku akan lihat bagaimana keluargamu pura-pura. Akting pemeran utama pria itu sangat palsu. Heroin, kau tidak boleh berhati lembut. Baik, aku akan tidur. Aku ada wawancara besok. Baiklah, istirahat yang baik. Berpakaian sangat mencolok. Apakah kau mencoba merayu pria
Bu, itu terlalu kasar. Nah, aku pergi ke perusahaan untuk wawancara. Kakak ipar, ada uang? Aku kekurangan 50 untuk isi ulang game. Top up? Kau meminta uang padaku? Kakakmu yang bilang, kita akan bayar masing-masing. Apa kau tidak ingat? Pelit. Kau bahkan tidak punya 50? Apa kau semiskin itu? Chen Bofei, tidakkah kau ingat uang untuk kuliahmu? Aku bayar semuanya. Kau bilang aku pelit? Su Wangking, jangan singgung masa lalu. Kau bayar kuliahku secara sukarela. Jika kau tidak punya uang, pergilah. Tepat sekali. Dasar orang celaka. Kau punya nyali, beraninya kau berbicara seperti itu pada anakku? Aku pakai uangku sendiri untuk membiayai kuliah Chen Bofei. Dan sekarang ini salahku? Chen Bofei, pasti aku buta membayar kuliahmu. Su Wangking, jangan bertingkah seperti orang suci di sini. Biarkan aku beritahu kau, jika bukan karena kau memaksa membayar kuliahku, aku tidak akan menyia-nyiakan 3 tahun teman-teman sekelasku sekarang mengendarai Mercedes dan tinggal di mansion. Aku bilang padamu, jika kau tidak memberi uang, pergilah dan jangan jadi penghalang. Aku benar-benar buta. Menikah ke keluarga Chen dan menderita ini. Berhenti di situ? Siapa bilang kau boleh keluar? Masih pergi wawancara? Siapa bilang kau boleh bekerja? Chen Siyuan lah yang secara pribadi setuju membiarkanku bekerja. Jika kau ingin menghentikanku, pergi berdebat dengannya. Maaf aku terlambat. Kau sudah melapor ke perusahaan kan? Aku benar-benar merepotkanmu. Kau begitu repot untuk pekerjaanku. Apa yang kau katakan? Urusanmu adalah urusanku. Di hatiku, kau selalu menjadi... Apa yang baru kau katakan? Teman masa kecil, bicaralah. Teman masa kecil, katakan, aku sangat cemas. Semakin bingung. Komentarnya tidak jelas. Apa yang mereka katakan? Oh ya, jika Anda mengalami kesulitan di perusahaan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Meskipun saya percaya pada kemampuan Anda. Menyesuaikan diri akan sedikit sulit. Tetap semangat. Su Wangking, ini mejamu. Di sebelahmu adalah Kak Li. Jika kamu memiliki pertanyaan terkait pekerjaan, kamu bisa bertanya padanya. Hai, aku Su Wangking. Mengerti. Halo Kak Li. Mohon bantuannya. Hati-hati, tokoh utama. Perempuan ini jahat. Ini adalah laporan analisis data untuk 3 proyek. Laporan harus diserahkan sebelum jam kerja besok. Kak Li, biasanya data 3 proyek ini memerlukan setidaknya 3 hari untuk selesai. Nona Su, apakah menurutmu kecepatan kerja perusahaan kita terlalu cepat? Atau kamu tidak kompeten? Karyawan baru harus bekerja lebih banyak. Itu wajar saja. Jika kamu tidak sanggup, katakan sekarang. Perempuan ini sengaja, kan? Jelas-jelas menindas karyawan baru. Earl Tanner Pearls menyuruhnya. Hati-hati, tokoh utama. Xiao Chen, jangan khawatir. Aku memberinya pekerjaan 3 hari dan menyuruhnya menyerahkannya. Besok, Kak Li, kau memberi Su Wangking pekerjaan sebanyak itu. Bukankah itu terlalu kejam? kejam. Dia pantas mendapatkannya. Suaminya bilang padaku, dia terlalu menganggur. Dia bosan di rumah. Dan tidak serius bekerja. Ayo cepat singkirkan dia. Chen Siyuan, dia pasti di balik ini. Dia tidak ingin aku bekerja. Dia ingin menjebakku di rumah itu. Ayo, tokoh utama. Kau putri sulung keluarga Su. Kau pernah melakukan pekerjaan serupa sebelumnya? Kak Li itu sangat jahat. Apakah ada orang yang bisa membantu tokoh utama? Ini adalah template yang umum digunakan analisis data
dan kerangka laporan. Yanshen, bagaimana dia tahu aku butuh ini? Ini sangat membantu. Masalah mendesakku. Data dalam template ini rinci dan persis cocok persyaratan dari 3 proyek tersebut. Data dalam template ini detail dan persis sesuai dengan persyaratan 3 proyek. One King penuh energi dan tak perlu dipertanyakan orang lain. Kirim makan malam ke meja One King dan pastikan masih panas. Akhirnya selesai. Untungnya Yanshen memberiku template. Sehingga aku pasti sudah dijebak oleh Chen Siwan. Masih di sini? Sudah mengirim laporan? Sudah. Terima kasih untuk template-nya. Sangat membantuku. Sama-sama, kemampuanmu sudah kuat. Kamu hanya kurang template yang praktis. Jadi akhirnya kamu ingat pulang, pergi kerja, dan kamu pikir kamu hebat? Kamu tidak melakukan apapun di rumah. Aku masih ada pekerjaan. Aku ke kamarku. Apa yang dia pura-pura? Dia sangat bangga sekarang. Kamu tidak melakukan apapun di rumah. Aku masih ada pekerjaan. Aku ke kamarku. Apa yang dia pura-pura? Dia sangat bangga sekarang. Apa? Dia menyelesaikan pekerjaan 3 hari dalam 1 hari dan dipuji bos. Dia mengumpulkan tepat waktu dan menunjukkan 2 masalah utama industri. Direktur Gu memujinya di tempat, mengatakan dia penuh potensi. Siwan, ada apa? Apakah wanita jahat itu, Su Wangking, menyebabkan masalah di perusahaan? Aku menelepon Sister Lee, memintanya mencari cara menyulitkan Wan King agar dia tinggal di rumah merawat Mang. Tapi dia malah dipuji bos. Apa dia memang sekemampuan itu? Kupikir dia hanya putri boros. Dia bukan apa-apa, dia hanya mengandalkan perlindungan Gu Yanshen. Seharusnya tidak membiarkannya kerja, sekarang dia sudah punya sayap. Dia akan semakin sulit dikendalikan di masa depan. Menurutku, kita seharusnya pergi ke perusahaannya, buat keributan besar, buat dia malu, supaya dia tidak bisa kerja lagi. Cukup, hentikan. Kalau sekarang meledak, tidak baik bagi kita semua. Meng belum tiba, tidak bisa bertengkar. Baiklah, hentikan. Kalau sekarang meledak, tidak baik bagi kita semua. Meng belum tiba, tidak bisa bertengkar. Tokoh utama wanita harus hati-hati. Keluarga Chen Siwan, aku tak akan lepaskan ini dengan mudah. Mereka tidak berani putus hubungan sekarang. Mungkin mereka akan bermain tipu di belakangmu. Hati-hati! Kumpulkan bukti dengan cepat untuk segera menyingkirkan keluarga aneh ini. Dengarkan aku. Rekaman rahasia. Mungkin Iwan tidak sah di pengadilan, tapi rekaman dari kamera rumah adalah bukti yang sah. Sembunyikan dengan baik. Buat mereka mencakup area penting, seperti ruang tamu dan kamar mandi. Kusen pintu, kipas angin. Stop kontak. Tempat-tempat ini bisa menyembunyikan kamera. Jangan biarkan mereka tahu. Mang, apakah kamu benar-benar bersedia untuk melanjutkan garis keluarga Chen kami? Bibi Liu, tentu saja aku bersedia. Tapi aku tidak tahu apakah kakak Siwan... Mang sangat baik. Kita keluarga tidak perlu formalitas. Mulai sekarang, Mang akan menjadi kontributor terbesar keluarga kita. Meng, terima kasih. Tapi bagaimana dengan kakak Wan King? Lupakan dia.
ayam betina yang tak bisa bertelur. Dia sudah menikah 5 tahun dan masih belum ada tanda hamil. Mang, kamu harus membuat kami bangga. Jangan khawatir. Aku tak akan mengecewakanmu. Ibu Siwan, aku pulang. Dia sudah menikah 5 tahun dan masih belum ada tanda hamil. Mang, kamu harus membuat kami bangga. Bibi Liu, jangan khawatir. Aku tak akan mengecewakanmu. Ibu Siwan, aku pulang. Wang King, kamu memanggilku dan ibu tadi? Ada apa? Tidak ada. Siapa ini? Ini Meng, sepupuku dari pihak paman. Dia baru datang dari desa. Dia sedang mencari kerja. Dia akan tinggal bersama kita beberapa hari. Kamu pasti kakak Wan King. Namaku Limang Meng. Chen Siwan. Keluargamu sangat tidak sabar. Pulang begini terlambat? Tidak lihat kita ada tamu? Cepat masak. Apa kau mengira aku, seorang tua, akan melayanimu? Kita belum punya bukti kecurangan Chen Siwan. Bersabarlah untuk sekarang. Ibu, kau benar. Tamu adalah prioritas. Tapi masak sendirian terlalu lambat. Sang tokoh utama melakukan hal yang berat. Belum mengumpulkan bukti, sementara merendah ada laki untuk melakukan kewajiban kiwan besar. Meng Meng, jangan seperti orang lain, malas dan rakus, bahkan tidak bisa bertelur. Meng Meng, jangan seperti orang lain, malas dan rakus, bahkan tidak bisa bertelur. Kakak Wan King, kulihat kau masak sendirian. Sangat repot. Biarkan aku membantumu. Dulu aku masak di rumah, bantu orang tuaku. Aku bisa mencuci dan memilih sayur. Meng Meng sangat pengertian. Tidak seperti orang lain, menikah selama 5 tahun, masih tidak bisa masak dengan baik. Tidak perlu merepotkanmu, aku bisa mengurusnya sendiri. Tante Liu, aku hanya ingin membantu kakak Wan King. Kakak Wan King, rumahmu sangat besar. Saat kau membelinya, pasti harganya mahal kan? Jangan bilang apa-apa. Dia sendiri untuk menyelidiki keuangan kita. Sengaja mengaku kita tidak punya uang. Biarkan rencananya gagal. Katakan cicilan rumah belum lunas. Keuangan sedang ketat. Lihat apakah dia masih pura-pura. Memang harganya mahal, tapi tekanannya juga tinggi. Saat kami membelinya, kami tidak punya uang penuh. Jadi kami ambil pinjaman besar. Sekarang sebagian besar gaji bulanan kami habis untuk cicilan rumah. Keuangan keluarga kami selalu ketat. Masih ada cicilan rumah? Rumahnya tampak mewah, tapi ternyata beban. Masih ada cicilan? Siwan, dia tidak pernah memberitahuku. Ibu, kami khawatir kau akan cemas. Jadi kami tidak berani memberitahumu. Kami hemat selama bertahun-tahun, berharap segera lunasi cicilan. Tapi kami tidak pernah berhasil menabung banyak uang. Kakak Wan King, kau pasti punya tabungan kan? Tabungan apa? Setelah membayar cicilan setiap bulan, ditambah biaya rumah tangga sehari-hari, kita hampir bangkrut setiap bulan. Dulu si Yuan memintaku berhenti kerja, sepenuhnya bergantung pada uang yang diberikan orang tuaku untuk menopang rumah tangga. Sekarang hampir habis. Tidak selesai, Sami. Jadi bagaimana jika ada hipotek? Selama aku memberikan Chen Siwan, seorang putra, rumah ini akan menjadi milikku pada akhirnya. Lalu hipoteknya, biarkan mereka membayarnya sendiri. Aku akan tinggal di sini dan menikmati. Tidak apa-apa. Jadi bagaimana jika ada hipotek? Selama aku memberikan seorang putra kepada Chen Siwan, rumah ini akan menjadi milikku pada akhirnya. Lalu hipoteknya, biarkan mereka membayarnya sendiri. Aku akan tinggal di sini dan menikmati. Pemeran utama wanita, jangan tertidur. Malam ini ada pertunjukan hebat menunggumu. Wah, adegan selingkuh besar. Dan pijat di kamar mandi, sangat seru. Menurut subtitle ini, Chen Siwan berencana untuk mengkhianatiku malam ini. Tapi, apakah Chen Siwan benar-benar mengabaikan bertahun-tahun kasih sayang antara kita sebagai suami istri? Pemeran utama wanita tidak akan melunak, kan? Jangan Dwight. Bagaimana dia memperlakukanmu?
Chen Xiuan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu benar-benar memilih untuk mengkhianatiku, aku tidak akan melepaskanmu. Meng Meng, maaf membuatmu mengalami ini. Xiuan, apakah kakak Wan King sudah tidur? Xiuan, aku sangat bahagia memiliki anak untukmu. Meng Meng, setelah kamu melahirkan, aku akan menggantimu 2 kali lipat. Meng Meng, setelah kamu melahirkan, aku akan menggantimu 2 kali lipat. Apa yang kamu lakukan? Kamu manis kecil, kamu menakutiku di tengah malam. Ups. Ada yang tidak beres. Apa yang terjadi di kamar mandi? Kemana Chen Xiuan pergi? Ibu, sudah larut malam. Apa yang kalian berdua lakukan di kamar mandi? Kakak Wan King, aku baru-baru ini mengalami reaksi alergi di wajahku. Awalnya aku ingin mencuci muka, tetapi Bibi Liu khawatir, jadi dia mengikutiku untuk mengoleskan obat. Kemana Chen Xiuan pergi? Dasar pemalas tidak berguna. Kamu tidak peduli sama sekali pada Xiuan. Dia sakit perut malam ini, takut membangunkanmu. Dia pergi ke kamar Gofi. Tidak seperti kamu, tidur seperti kayu. Tidak peduli tentang Xiuan kita sama sekali. Itu salah. Subtitle itu seharusnya tidak salah. Tapi kenapa Chen Xiuan tidak ada di sini? Wan King, ada apa? Apakah aku membangunkanmu saat bangun? Untung ibu datang memperingatkanku tepat waktu. Jika tidak, urusanku dengan Meng Meng sudah ketahuan oleh Suan King. Chen Xiuan, kau masih memilih untuk mengkhianatiku. Untung ibu datang memperingatkanku tepat waktu. Jika tidak, urusanku dengan Meng Meng sudah ketahuan oleh Suan King. Chen Xiuan, kau masih memilih untuk mengkhianatiku. Sayang, ada apa? Apakah kau merasa tidak enak badan? Chen Xiuan, kau benar-benar orang munafik. Tidurlah lebih awal. Kau bekerja besok? Baik. Chen Xiuan, Li Meng Meng, aku akan mendapatkan bukti kuat dan membuat kalian membayar. Perceraian saja terlalu mudah bagi kalian. Li Meng Meng, apa yang kau lakukan di kamarku? Wan King Kak, kau masih di sini? Aku bertanya apa yang kau lakukan di kamarku. Wang King, apakah kau meninggalkan sesuatu di rumah? Ponselku tidak ada di tasku. Aku mencarinya. Ponsel? Mencari? Oh, ini. Selingkuh di depan mataku. Kalian berdua benar-benar mengira aku orang yang mudah dipermainkan? Chen Xiuan, apa itu di lehermu? Selingkuh di depan mataku. Kalian berdua benar-benar mengira aku orang yang mudah dipermainkan? Chen Xiuan, apa itu di lehermu? Alergi. Tidak serius. Apa kau tidak lihat ini alergi? Chen Xiuan, apa kau pikir aku bodoh? Meng Meng, apakah kau menemukan pakaian yang cocok? Belum. Ibu,
Apa maksud ibu? Meng Meng ada wawancara kerja hari ini. Dia tidak punya pakaian yang cocok. Aku menyuruhnya ke kamarmu untuk mencari baju. Kau biarkan dia memakai bajuku? Oh, hanya beberapa baju. Apa salahnya dia memakainya? Kau punya banyak baju, bukankah semuanya dibeli oleh anakku untukmu? Chen Siwan, semua baju yang kubeli tidak menghabiskan 1 sen pun darimu. Apa maksudmu bajuku? Itu semua sumbangan darimu. Su Wangking, kau sangat tidak masuk akal hari ini. Apa salahnya memakai beberapa bajumu sampai kau begitu pelit? Aku pelit? Kalau begitu lihat dirimu, seorang pengemis yang dermawan. Di rumah siapa kau tinggal? Dasar imut, apa kau gila? Rumah ini dibeli oleh anakku Siwan. Jangan berani berpikir untuk mendapatkan rumah ini. Hari sudah larut. Chen Siwan, tentang rumah itu, tolong jelaskan dengan ibumu secepat mungkin. Hei Siwan, ada apa dengan rumah ini? Tentang rumah itu, tolong jelaskan dengan ibumu secepat mungkin. Hei Siwan, ada apa dengan rumah ini? Siwan, akhirnya kita punya rumah baru sendiri. Wangking, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Jika bukan karena dirimu, aku akan berada di Shadow tanpa tempat tinggal. Siwan, jangan terlalu formal denganku. Sekarang rumah ini terdaftar atas nama kita berdua. Ini rumah kita. Tapi, kau membeli rumah ini, menempatkannya di namaku, bukankah itu tidak pantas? Bagaimana kalau begini, kita pergi dan mengubahnya kembali, oke? Siwan, milikku adalah milikmu. Kita berdua hidup bahagia. Lebih berharga dari apapun. Wangking, bisa bicara sebentar? Hanya saja ibuku, tinggal sendiri di desa itu tidak nyaman. Aku berpikir, kita bisa membawanya ke sini. Apa boleh? Siwan, bukan aku tidak mau ibu datang. Hanya saja aku terbiasa hidup berdua saja. Dan aku khawatir akan ada banyak hal yang tidak biasa baginya. Wangking, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Tapi kupikir, jika kamu sibuk, jika ibuku datang, dia bisa membantu di rumah, bukankah itu bagus? Lagi pula ibuku tinggal di desa, dan dia sangat kesepian. Dan rumahnya panas di musim panas, dingin di musim dingin, sangat tidak nyaman. Bagaimana kalau begini? Aku akan suruh ibuku datang dulu, dan coba selama beberapa hari. Jika kamu merasa tidak nyaman, kita cari solusinya, oke? Baiklah kalau begitu. Tapi kita harus sepakat sebelumnya. Jika ada banyak hal yang tidak cocok, kita harus membicarakannya. Oke. Kita tidak boleh memberitahu ibu dan Meng Meng bahwa Su Wangking yang membeli rumah itu akan sangat memalukan. Ini, Bu, kamu melihatnya kan? Akta tanahnya tertulis namaku, jadi pasti itu rumahku. Bagaimana mungkin? Rumah itu bukan milikku. Aku tidak akan memberitahumu. Aku pergi kerja, aku buru-buru. Ini, Bu, kamu melihatnya kan? Akta tanahnya tertulis namaku, jadi pasti itu rumahku. Bagaimana mungkin? Rumah itu bukan milikku. Aku tidak akan memberitahumu. Aku pergi kerja, aku buru-buru. Aku pergi. Kali ini, untuk proyek promosi budaya kecil, Su Wangking sebagai perwakilan perusahaan tidak hanya melampaui target kinerja, tetapi juga mengamankan kerjasama lanjutan untuk perusahaan. Hanya dalam 1 bulan ini, Su Wangking telah menggunakan kemampuannya untuk membuktikan profesionalismenya. Jadi perusahaan telah memutuskan untuk memberikan Su Wangking bonus project dan juga mempromosikannya menjadi manajer project. Sang pemeran utama luar biasa. Promosi dan kenaikan gaji. Mencapai puncak kehidupan. Teman masa kecilnya punya selera bagus. Ini pasangan yang sempurna. Pecundang itu Chen Siwan. Dia pasti marah besar sekarang. Wangking, selamat. Sungguh pantas. Terima kasih atas dukunganmu.
Ada apa, Siwan? Apa yang terjadi? Su Wangking lagi. Dia baik-baik saja sekarang, sedang naik daun, promosi dan kenaikan gaji. Kau pikir dia hebat? Tapi itu semua karena koneksi. Bro, kalau engkau tanya aku, bukankah promosi itu hal yang baik? Dia mendapat lebih banyak sekarang. Tapi dia belum menghabiskan 1 sen pun untuk keluarga. Kakak Siwan, jangan marah. Kakak Wan King mampu, itu hal yang baik. Mungkin di masa depan, dia bahkan bisa membantumu. Promosi dan kenaikan gaji, aku harus cepat hamil dan memegang erat semua ini. Hati-hati, tokoh utama. Chen Siyuan akan mencuri rencana proyekmu. Promosi dan kenaikan gaji, aku harus cepat hamil dan memegang erat semua ini. Hati-hati, tokoh utama. Chen Siyuan akan mencuri rencana proyekmu. Dia pasti cemburu padamu dan ingin menyabotase. Enkripsi file inti dengan cepat. Dan beri dia yang palsu. Buat dia menderita karena keserakahannya. Ingat untuk hapus riwayat penjelajahanmu, agar dia tidak aku menemukan petunjuk apapun. Chen Siyuan, kau benar-benar tidak kenal ampun. Di matamu usahaku hanyalah intrik. Su Wangking, kau ceroboh. Setelah aku dapatkan rencana itu, aku akan menjualnya ke pesaingmu. Aku akan mendapat untung dan mempermalukanmu. Lihat saja bagaimana kau masih bisa sombong. Su Wangking, kesuksesanmu hanyalah batu loncatan untukku. Halo, apakah ini Tuan Wang? Aku punya proyek untuk ditunjukkan padamu. Setelah aku dapat uangnya, aku akan menghadapi Su Wangking. Saat dia kehilangan pekerjaannya, dia harus mendengarkan aku. Chen Siyuan, pertunjukan yang kau rencanakan, aku akan mengikutimu perlahan. Rencana palsu ini adalah hadiahku untukmu. Kuharap kau bisa menghadapinya. Chen Siyuan, pertunjukan yang kau rencanakan, aku akan mengikutimu perlahan. Rencana palsu ini, anggap saja sebagai benda yang kuberikan padamu. Semoga kau bisa menghadapinya. Mang Meng, ada apa? Kamu tidak enak badan? Bibi Liu, saya merasa seperti ingin muntah di pagi hari. Tapi tidak bisa. Sekarang Liu Guifan sudah memakan umpannya. Rumah dan uang hampir ada di tangan. Ya Tuhan, mungkinkah kamu hamil? Bibi Liu, saya belum tahu. Tokoh utama, ayo tonton dramanya. Ayo. Plot kehamilan palsu dimulai. Perempuan ini benar-benar bisa acting. Lihat dirimu, anak bodoh. Jika kamu hamil, katakan saja. Kenapa malu? Sekarang pergilah berbaring di kamar. Bibi akan membuatkanmu sup ayam. Sebentar lagi. Jangan biarkan Su Wangking, si anak nakal itu tahu, atau dia akan mengganggumu. Kehamilan palsu. Limang Meng, kamu benar-benar akan melakukan apa saja demi rumah. Su Wangking, jangan hanya duduk di sana. Pergi ke pasar dan beli ayam, ginseng dan goji berry, lalu buat sup. Ada apa dengan dia? Layak repot-repot? Jangan banyak bertanya.
Ada apa dengan dia? Layak repot-repot? Jangan banyak bertanya. Pergi saja saat aku menyuruhmu. Mulai sekarang, dia butuh ini, makanan bergizi setiap hari. Teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Tokoh utama, jangan memanjakannya. Bibi Liu, tidak perlu repot-repot. Saya baik-baik saja. Apa maksudmu baik-baik saja? Kamu harus merawat dirimu dengan baik. Pergi sekarang. Mau aku layani? Sempurna? Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Apa yang terjadi? Meng Meng sedang... Xuan, kau akan menjadi seorang ayah. Meng Meng sedang hamil. Kakak Siwan, Benarkah? Senma Finasto, apa yang terjadi akhir-akhir ini? Saya hanya merasa tidak enak badan. Tentu saja itu benar. Meng Meng tidak enak badan belakangan ini. Jaga dia baik-baik. Adapun Wan King, minta dia bersabar dan biarkan dia melakukan semua pekerjaan rumah. Oke, saya akan bicara padanya. Akhirnya saatnya tiba. Halo, pengacara Zhang. Saya ingin menanyakan sesuatu. Begini, istri saya membeli rumah sebelum menikah, dan juga dia memiliki tabungan sebelum menikah. Saya ingin tahu, setelah bercerai, berapa yang bisa saya dapatkan. Halo, pengacara Zhang. Saya ingin menanyakan sesuatu. Begini, istri saya membeli rumah sebelum menikah, dan juga dia memiliki tabungan pranikah. Saya ingin tahu, setelah bercerai, berapa yang bisa saya dapatkan. Yan Chen, ada angin apa bawa kamu ke sini? Tentu saja untuk mengecek bawahan saya. Ibuku tahu bahwa kita bekerja di perusahaan yang sama dan menyuruhku membawakan barang-barang ini kepadamu. Untuk Paman dan Bibi. Kamu masih sangat baik. Wan King, ada apa dengan matamu? Apa kau menangis? Apa itu bajingan Chen Xuan? Dan keluarganya, mereka pikir aku tidak bisa punya anak. Jadi mereka mencari seseorang dari kampung halaman dan membawanya ke sini untuk melahirkan anak bagi mereka sebagai ibu pengganti. Ini terlalu berlebihan. Wang King, apa pendapatmu? Aku ingin bercerai. Tapi akta properti tertulis nama Chen Xuan di atasnya. Aku tidak ingin melepaskannya begitu saja. Itu ide yang bagus. Kalau begitu, lakukan saja seperti itu. Baik. Gerakan tokoh utama wanita itu brilian, haha. Bagaimana bisa seorang teman masa kecil menolak air mata tunggal dari tokoh utama wanita? Cuaca semakin dingin, saatnya membuat keluarga Chen bangkrut. Benda yang diberikan Yan Chen ini, kamera pengawas mini, di mana sebaiknya ku taruh kali ini? Sang tokoh utama wanita menaruhnya di kamar mandi. Ya, haha. Kemudian pria brengsek dan selingkuhannya mengadakan pertemuan rahasia mereka, semuanya di kamar mandi. Kakak Wan King, sedang apa? Kakak Wan King, sedang apa? Belum tidur? Kenapa Su Wan King terlihat sangat panik?
Mungkinkah Aku datang mencari sesuatu. Terlalu malam, apa yang kau lakukan di kamar mandi? aku sangat mengantuk? Datang untuk cuci muka. Kakak Wan King, kenapa? Kau terlihat pucat. Tidak ke Furbase. Mungkin aku sedikit lelah. Silakan cuci muka. Aku kembali ke kamar untuk istirahat. Hampir saja. Apa aku ketahuan? Chen Siwan, Li Mengmeng. Kalian sebaiknya jangan mengecewakanku. Wang King, ada apa? Aku baik-baik saja. Minum air. Wang King, tenang saja. Pria brengsek Chen Siwan itu, aku tidak akan membiarkannya lepas dengan mudah. Yan Shen, urusan perceraian ada di tanganmu. Wang King, setelah kamu bercerai, bisakah kau memberiku kesempatan? Yan Shen, urusan perceraian ada di tanganmu. Wang King, setelah kamu bercerai, bisakah kau memberiku kesempatan? Xuan, Meng Meng sekarang hamil dengan anak keluarga Chen. Kami tidak punya banyak tabungan. Ibu berpikir tentang menggadaikan rumah untuk mendapatkan uang untuk membantu kehamilan Meng Meng. Gadaikan rumah? Apakah Su Wang King setuju? Jika dia tidak setuju, apa yang bisa dia lakukan? Bukankah kamu yang membeli rumah? Saat waktunya tiba, kamu cari sertifikat properti, palsukan tanda tangannya, lalu diam-diam ajukan pinjaman. Saat itu, dia akan tahu, tapi sudah terlambat. Pemalsuan tanda tangan? Itu bisa dilakukan. Tidak, Bu. Bagaimana jika dia tahu? Lalu kenapa kalau dia tahu? Ayam betina yang tidak bisa bertelur. Apakah dia mencoba mengusir kita? Setelah rumah digadaikan dan uangnya di tangan, Su Wan King tidak bisa berbuat apa-apa. Maka rumah dan uang akan menjadi milikku. Sang pahlawan wanita dan keluarganya akan mencuri sertifikat rumah. Mereka ingin menggadaikan rumah. Cepat ke kantor pertanahan untuk mengajukan keberatan properti. Setelah pendaftaran, rumah tidak bisa digadaikan atau dialihkan. Jangan biarkan mereka berhasil. Ini adalah properti pranikahmu. Menggadaikan rumah, memalsukan tanda tangan. Perilaku serakamu benar-benar mencapai batas rendah baru. Hei, Yanshen, bisakah kamu membantuku mengurus pendaftaran keberatan properti? Baik. Panggilan kakak dari pahlawan wanita membuat teman masa kecilnya rela memberikan nyawanya. Pendaftaran keberatan properti. Bukan apa-apa. Hei, Yanshen, bisakah kamu membantuku mengurus pendaftaran keberatan properti? Baik. Panggilan kakak dari pahlawan wanita membuat teman masa kecilnya rela memberikan nyawanya. Pendaftaran keberatan properti bukan apa-apa. Di mana kamu meletakkan sertifikat rumah? Apakah kamu menyembunyikannya dengan hati-hati? Jika kita tidak bisa menemukan sertifikatnya, kita tidak bisa menggadaikan rumah, bagaimana kita menjelaskan kepada Meng Meng jika dia membuat keributan?
saya akan kehilangan rumah dan uang. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Saya hanya melihat-lihat sertifikat. Sudah lama tidak melihatnya, selalu khawatir, pikir saya akan menemukannya dan menyimpannya dengan aman. Di mana perempuan ini menyembunyikan sertifikat? Saya sudah menyimpan sertifikatnya. Kenapa kamu mencarinya? Tidak ada. Yang penting, hanya melihat-lihat. Kamu sudah menyimpannya. Maka, saya lega. Bagaimana kabarnya, Siwan? Apakah kamu menemukan sertifikatnya? Bisakah kita mendapatkan gadai? Tidak. Su Wangking tidak tahu di mana dia menyembunyikan sertifikat. Saya sudah mencari di ruang belajar, tapi belum menemukannya. Kecil yang manis ini? Tidak. Besok saat dia bekerja, acak-acakan rumah, dan temukan apapun yang terjadi. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak tahu kenapa dia menjadi gila. Dan membersihkan ruang belajar hingga bersih. Apa yang terjadi? Rumah kita memiliki keberatan hak properti, tidak bisa mendapatkan gadai. Bu, Si kecil ini sedang mencoba memotong penghidupan kita. Apa yang terjadi? rumah kita punya keberatan hak milik, tidak bisa dapat pinjaman hipotek. Astaga, Bu, Si kecil ini sedang mencoba memotong penghidupan keluarga kita. Meng Meng, hanya jika kamu memberikan keluarga Chen seorang cucu laki-laki gemuk, barulah keluarga kita punya harapan. Tante Liu, aku tahu. Aku sudah menjaga kesehatanku dengan baik. Jangan khawatir. Jika kamu beri Siwan seorang anak laki-laki, aku akan memutuskan memberimu setengah rumah ini. Su Wangking itu akan diusir cepat atau lambat. Pada akhirnya, rumah ini akan menjadi milik kita semua. Liu, jangan khawatir. Aku sudah menjaga kesehatanku dengan baik. Aku akan berusaha menambah seorang anak laki-laki gemuk untuk keluarga Chen segera. Aku tidak akan mengecewakan harapanmu dan kakak Siwan. Setengah rumah? Setelah aku mendapatkannya, aku akan melupakan keluarga Chenmu. Lalu aku akan mengambil uang dan lari, dan kau tidak akan pernah menemukanku. Sangat menyebalkan. Mereka memperlakukan rumah heroin sebagai milik mereka sendiri. 5 tahun usaha, dianggap remeh. Sang heroin harus melawan balik. Ini adalah bukti kuat. Simpan dengan aman dan buat mereka membayar. 5 tahun, aku korbankan pekerjaanku, merawat makan dan hidupmu, membiayai sekolah Chen Bofei, membelikanmu rumah. Sebagai balasannya, aku mendapat intrik dan hinaanmu. Dan ketidakpedulian untuk mengusirku. Kau memperlakukanku, bahkan kurang dari perhatian dari teks orang asing. Apa yang kau hutang padaku, akan kubuat kau membayar kembali dengan bunga. Apa yang kau hutang padaku, akan kubuat kau membayar kembali dengan bunga. pena perekam. Apakah Su Wangking merekam sesuatu? Jika dia memegang kendali atasku, selama perceraian, aku akan berakhir dengan tidak sama sekali.
Apa yang kau cari? Tidak ada. Aku hanya mencari obat tekanan darah ibu. Di mana letaknya? Aku meletakkan obat tekanan darah di meja samping tempat tidur ibu. Jika kau tidak menemukannya, aku bisa menunjukkannya. Tidak. Aku akan terus mencari. Kenapa kamu tidak tidur di tengah malam? Dan mau kemana? Tidak ada. Aku hanya merasa sedikit haus dan aku akan mengambil air. Si brengsek ingin menghancurkan bukti. Tidak mungkin. Pemeran utama wanita sudah waspada terhadapnya. Menunggu dia untuk menghadapinya. Lemparkan bukti-bukti ini ke wajah mereka. Bibi Liu, kau lemah? Biarkan aku memijatmu. Meng Meng sangat perhatian. Tidak seperti Su Wan King, si manis itu. Sangat aktif di tempat kerja, tetapi tidak peduli dengan rumah sama sekali, juga tidak peduli dengan aku, pasien. Siapa yang punya waktu untuk peduli padamu? Aku perlu mencari perhiasan mahar Su Wan King. Katanya semuanya berharga. Menjualnya akan cukup bagiku untuk hidup bersenang-senang sebentar. Aduh, Bibi Liu. Kakak Wan King sibuk bekerja, dan itu semua demi keluarga ini. Biarkan aku memijatmu. Wan King, cepat pulang. Li Mengmeng akan mencuri kotak perhiasan maharmu. Itu pusaka yang ditinggalkan ibumu, senilai 200.000 yuan. Dia tahu Tuni kamu sedang bekerja. Titan sedang mencari kuncinya. Kembali dan hentikan dia. Itu dulu sebelum ibu pergi, kenang-kenangan yang dia tinggalkan untukku. Aku selalu menjaganya. Li Mengmeng benar-benar berani mengincarnya. Ada urusan mendesak di rumah. Aku mau minta setengah hari cuti. Manajer Su, masih ada rapat sore ini. Tolong bantu aku mengaturnya. Ini mendesak. Aku harus segera kembali. Wang King, cepat kembali. Apa yang Latsugan? Kakak Wan King, kenapa kamu kembali? Bukankah kamu pergi bekerja hari ini? Aku kembali untuk mengambil sesuatu. Dokumen dari perusahaan yang tertinggal di rumah. Aku mencarinya. Baik, kalau begitu carilah. Tidak ketemu. Mungkin aku meninggalkannya di kantor. Aku akan kembali lagi. Baik. Baik. Ya ampun, banyak barang berharga. Begitu aku dapat setengah rumah, aku akan lari dengan perhiasan ini dan tidak perlu khawatir seumur hidup. Itu keterlaluan, mencuri pusaka ibu tokoh utama. Tokoh utama jangan impulsif, simpan buktinya. Berhitunglah saat bercerai. Ini bukan hanya uang. Ini yang ditinggalkan ibu padaku. Aku selalu menjaganya, tidak tega memakainya. Dan sekarang Li Mengmeng telah menginjak-injaknya begitu seenaknya. Kakak Wan King, apakah kalian kamu menemukan dokumennya? Belum. Untung dia tidak menemukannya. Begitu Chen Xiuan mendapatkan rumah, aku akan pergi cepat. Mungkin aku salah ingat. Oh, ngomong-ngomong Mengmeng. Kotak perhiasan kayu rosewood yang ditinggalkan ibuku, apakah kamu melihatnya? Aku ingin memakai kalung mutiara di dalamnya. Saya belum melihatnya. Kakak Wan King, bisakah kau mencari lagi di kamar tidur? Kalau begitu aku cari lagi.
Tokoh utamanya terlalu tenang. Penahanan ini sepadan. Menunggu pertarungan. Lempar semua bukti ini ke wajah mereka. Tokoh utamanya terlalu tenang. Penahanan ini sepadan. Menunggu pertarungan. Lempar semua bukti ini ke wajah mereka. Sialan, di luar sangat indah. Kenapa kembali? Kenapa pulang sepagi ini? Melihat muka masam itu sungguh menjijikkan. Itu mengganggu kedekatanku dengan Meng Meng. Sial, dengan muka masam itu setiap hari, pantas saja tidak bisa punya anak laki-laki. Swan King, si kecil manja ini, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jari kaki kakak Meng Meng. Keluar dari rumah ini. Baiklah. Keluarga ini penuh dengan serigala dan harimau. Berhenti di situ. Tidakkah kau lihat ada orang tua duduk di sini? Tidak sopan sama sekali, bahkan tidak memberi salam. Kau memasang wajah untuk siapa? Ibu, aku lelah. Lagi pula, aku tidak melihat siapapun di sini yang layak disapa. Berani sekali engkau membantah orang tua. Swan King, bagaimana kau bicara pada ibuku? Hah? Kakak Siwan, Bibi Liu, jangan marah. Kakak Wang King mungkin hanya lelah karena bekerja. Su Wang King, setelah kau diusir, rumah ini akan menjadi milikku. Sepertinya Li Meng Meng ini bukan orang yang mudah diatur. Dia bahkan berani mengincar rumah ini. Anak kecil yang egois. Kau masih berani kembali? Ini rumah yang kubeli. Kenapa aku tidak boleh kembali? Anak kecil yang egois. Kau berani kembali? Ini rumah yang kubeli. Kenapa aku tidak boleh kembali? Tidak. Su Wang King, bukankah kau sudah cukup banyak menyebabkan masalah? Aku menyebabkan masalah? Chen Siwan, aku pulang kerja seperti biasa. Ini yang kau sebut ribut. Chen Siwan, kalau sakit pergi ke dokter. Jangan ganggu aku. Dasar tidak tahu diri. Aku di sini hari ini, rumah ini, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Lelucon yang luar biasa. Aku tidak percaya bahwa aku membayar lunas rumah ini sekarang telah menjadi milik keluarga Chen. Kamu beli rumah? Kenapa kamu tidak bercermin dan melihat dirimu sendiri? Seorang penumpang yang hidup dari laki-laki, dan kamu punya uang untuk beli rumah? Kakak ipar, sombong seperti itu, tidak takut lidahmu kepotong? Ada. Kakak Wan King, kamu mau pamer kaya, tapi kamu tidak perlu bilang bahwa kamu beli rumah ini kan? Rumah ini tidak murah. Kamu baru mulai bekerja, bagaimana bisa kamu mampu? Tepat. Kamu selalu berpikir tentang angan-angan, dasar tidak berguna, bahkan tidak bisa bertelur. Sebagai menantu, beraninya kamu melawan orang tua. Lain kali, pergi kau dari rumah ini. Kenapa aku harus pergi? Kalau yang harus pergi. Itu keluargamu, Chen. Kalian bertiga. Dasar tidak tahu diri. Selama ini, kau parasit, minta. Dan sekarang kau mau jadi yang berkuasa? Chen Siyuan, berani-beraninya kau pukul aku. Wang King, maaf, tadi tidak sengaja. Siwan, kenapa kau minta maaf padanya? Ayam betina yang tidak bisa bertelur? Apa dia pantas dapat maaf? Aku tidak pantas. Aku beli rumah ini dengan kerja keras untuk keluarga kalian bertiga tinggal. Dan aku tidak pantas. Biaya kuliah 3 tahun Chen Bofei. Makan, pakaian, dan biaya. Mana yang tidak dibayar dengan uangku? Dan kau berani bilang aku tidak pantas? Keluarga Chen telah menghidupi aku. Selama ini, Chen Siwan pergi kerja. Aku di rumah merawat kebutuhan sehari-hari kalian. Apa kau benar-benar pikir Chen Siwan memberiku uang? Dan, apa kau benar-benar pikir tidak punya anak? Adalah masalahku? Kalau bukan karena kau perempuan ini, aku sudah punya cucu sekarang.
Kau sangat bodoh dan bebal. Hanya tahu menggunakan melahirkan untuk menekan orang. Su Wangking, aku sudah minta maaf padamu. Jangan keterlaluan. Mencoba peruntunganku. Kau memaksaku melakukan ini. Chen Siyuan, ayo bercerai. Aku sudah meminta maaf padamu. Jangan keterlaluan. Mencoba peruntunganku, kau memaksaku melakukan semua ini. Chen Siyuan, ayo bercerai. Wangking, jangan main-main. Ini bukan lelucon. Aku tidak bercanda. Aku serius. Dalam 3 hari, aku akan bawa surat cerai. Siyuan, siapa sebenarnya yang membeli rumah ini? Rumah itu memang dibeli oleh Su Wangking, tapi sertifikat rumahnya masih atas namaku. Tidak, Kak. Kamu harus segera memenangkan hati kakak ipar kembali. Saat kamu bercerai, kita bagi rumahnya. Di mana kita akan tinggal? Dia berani membagi rumah. Jangan lupa, sertifikatnya juga ada nama kakakmu di atasnya. Benar, Bu. Kita perlu cari cara untuk membuat Su Wangking pergi dengan tangan kosong. Ini sepertinya tidak tepat. Dia telah berkontribusi banyak untuk keluarga ini. Apa yang salah? Wanita yang tidak bisa melahirkan mau ambil harta? Tidak mungkin. Ya, Kakak Siwan, Tante Liu benar. Kali ini Kakak Wangking sudah keterlaluan. Baiklah, kalau begitu aku akan minta seseorang membuatnya pergi dengan tangan kosong. Chen Siyuan yang tidak berguna itu bahkan tidak membeli rumah. Jika istrinya mengambilnya, apa yang akan aku lakukan? Jangan terburu-buru. Keluarga Chen Siyuan lebih cemas dari kita. Tunggu saja. Bahkan jika Chen Siyuan tidak mendapat rumah, kita masih bisa menuntutnya dan memeras uang besar. Meng Meng, kenapa kamu belum tidur? Meng Meng, kenapa belum tidur? Tante Liu, aku tidak bisa tidur karena khawatir sama Kakak Siyuan. Meng Meng kita sangat perhatian. Dia tahu peduli pada kakak Siyuan. Tapi si manis Su Wangking itu hanya tahu menghisap darah anakku. Liu Guifan yang beruntung tidak mendengarnya, atau rencananya akan hancur. Sayang, kenapa kamu terburu-buru menceraikan anakku? Jadi kamu sudah punya pria lain? Jaga mulutmu. Kami di sini untuk urusan bisnis, bukan untuk mendengar kata-kata kotormu. Chen Siyuan, ini adalah perjanjian cerai. Tanda tangani. Urusan serius? Urusan serius apa? Menurutku ini cuma kalian berdua, intrik pasangan selingkuh ini. Su Wangking, apa kau tidak punya malu? Membawa pria asing ke rumah? Memaksa suamimu menandatangani? Kau benar-benar tidak tahu malu? Benar, Su Wangking. Kau pikir keluarga Chen tidak ada orang? Kau mungkin sudah berselingkuh dengan pria ini. Pantas saja kau ingin cerai. Su Wangking, apa kau begitu tidak sabar membawa pria ini dan memberiku ultimatum? Chen Siyuan, kau berani menuduhku. Kau sudah membawa selingkuhanmu ke rumah. Hanya untuk menunggu dan melihat kalian berdua bersetubuh di depanku? Omong kosong apa yang kau bicarakan. Kau sudah membawa selingkuhanmu ke rumah. Aku tidak akan menceraikanmu. Hanya untuk menunggu dan melihat kalian berdua bersetubuh di depanku? Omong kosong apa yang kau bicarakan. Selingkuhan apa? Benar. Menurutku kaulah yang berselingkuh dan merasa bersalah. Kau melemparkan lumpur pada anakku. Su Wangking, meskipun kau ingin bercerai, jangan fitnah aku. Chen Siyuan, kau masih pura-pura. Saat aku melihatmu dengan wajah munafik itu, aku merasa mual. Siapa yang merasa bersalah? Apakah aku memfitnahmu atau tidak?
Kalau begitu kita berdua di Arens. Kakak Siwan, apakah kakak Wangking sudah tidur? Mang Meng, setelah kau melahirkan, akan aku ganti 2 kali lipat. Matikan. Chen Xiuan, kau selingkuh selama pernikahan. Seluruh keluargamu juga menghina Wan King. Jika engkau tidak ingin ini meledak, tanda tangani suratnya. Sayang, kau berani merekam video? Akan kurobek mulutmu. Matikan. Chen Xiuan, kau selingkuh dalam pernikahan, dan seluruh keluargamu juga menghina Wan King. Jika kau tidak ingin ini meledak, tanda tangani suratnya. Sayang, kau berani merekam video? Liu Guifen, perhatikan tingkah lakumu. Akan kurobek mulutmu. Jika kau menyerang lagi, aku akan segera memanggil polisi. Su Wangking, kau memasang kamera di rumah. Kau bisa berselingkuh dariku di rumah. Mengapa aku tidak bisa memasang kamera di rumah? Jika kau ingin cerai, baiklah. Tapi kau harus pergi dengan tangan kosong. Aku pergi dengan tangan kosong? Kau menyia-nyiakan 5 tahun hidup anakku. Kau datang ke keluarga Chen kami dan tidak melahirkan seorang anak pun. Dan 3 perbuatan tidak berbakti. Yang terbesar adalah tidak memiliki keturunan. Kau menunda cucuku. Itu salahmu. Lihat baik-baik. Ini laporan pemeriksaan kesehatanku. Ini menunjukkan aku tidak punya masalah sama sekali. Selama bertahun-tahun, engkau telah menghinaku berulang kali tentang memiliki anak. Kali ini, akhirnya aku bicara. Chen Xiuan, siapa sebenarnya yang tidak bisa punya anak? Di mana masalahnya? Selama bertahun-tahun ini, kau dan ibumu tersayang telah menempelkan label mandul padaku. Bukankah itu hanya untuk menutupi ketidakmampuanmu? Ini laporan pemeriksaan Chen Xiuan. Di atas kertas tertulis, motilitas spermanya di bawah normal. Jadi, dialah yang tidak bisa punya anak, bukan aku. Selama bertahun-tahun ini, kau telah memfitnahku. Sungguh lelucon besar. Palsu. Semuanya palsu. Su Wangking, apakah kau sekarang menggunakan trik rendahan seperti itu? Omong kosong. Anakku sekuat sapi jantan dalam kesehatan yang sempurna. Bagaimana mungkin ada masalah? Dasar wanita beracun, berani kau mengutuk anakku? Aku akan lawan kau. Anakku sekuat sapi jantan dalam kesehatan yang sempurna. Bagaimana mungkin ada masalah? Dasar wanita beracun, berani kau mengutuk anakku? Aku akan lawan kau. Laporan ini stempel rumah sakit. Kau bisa memeriksanya. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan segera memanggil polisi karena penyerangan dan fitnah. Su Wangking, kau masih pura-pura anakku sehat walafiat. Saat Mang Meng memberi keluarga Chen kami anak laki-laki besar gemuk, lihat saja bagaimana kau membantah nanti. Mang Meng, cepat katakan pada mereka bahwa kau mengandung anak keluarga Chen. Bu, lupakan. Siapa tahu apa yang di perutnya, bahkan mungkin bukan anak haram siapa. Laporan saudaraku ada di sini. Sangat mengesankan. Kalau begitu, biarkan aku memberimu hadiah besar lagi. Ibu, Chen Xiuan yang tidak berguna itu, rumah ini bahkan tidak dibeli olehnya. Bagaimana jika rumah itu akhirnya dibagi dengan istrinya? Apa yang akan kulakukan? Jangan terburu-buru. Keluarga Chen Xiuan lebih cemas daripada kita. Tunggu saja. Meskipun pada akhirnya Chen Xiuan tidak mendapatkan rumah, kami masih bisa menuntutnya atas kejahatan dan memeras sejumlah besar uang. Memerasku? Menuntutku atas pemerkosaan. Li Meng Meng, kamu hebat. Kamu sayang, kamu benar-benar berani. Menjebak anakku, aku akan melawanmu. Aku akan memukulmu. Ibu. Aku akan memukulmu. Ibu. Dr. Chen,
Apa yang sebenarnya salah dengan ibu? Apakah serius? Tuan Chen, hasil tes awal, ibumu sudah keluar. Pingsannya kali ini, agitasi emosional adalah pemicu langsung. Tetapi akar penyebabnya adalah stenosis katup jantung yang parah. Dia perlu operasi segera. Bagaimana mungkin? Dokter, apa kamu yakin? Dia sudah memiliki gejala sesak dada dan sesak napas, tapi dia tidak memperhatikannya. Guncangan besar ini telah menyebabkan gagal jantung akut. Kita perlu melakukan operasi penggantian katup. Jika tidak, itu sangat berbahaya. Dokter, operasinya berapa biayanya? Operasi itu sendiri dan pasca perawatan, ditambah perawatan intensif, perkiraan konservatif 400 sampai 500 ribu yuan. Dan ini baru langkah pertama. Pemulihan pasca operasi dan obat jangka panjang juga merupakan biaya yang signifikan. 4 sampai 500 ribu? Tidak. Dokter, di rumah sakit kami. Tuan Chen, saya mengerti ini sangat sulit. Tapi penyakitnya tidak akan menunggu. Kondisi ibumu sangat kritis. Operasi harus dilakukan secepatnya. Anggota keluarga coba kumpulkan dana dan pergi untuk mendaftar rawat inap. Kami akan memberikan dukungan pengobatan pendukung terlebih dahulu, tapi operasi satu-satunya jalan keluar. Tapi operasi ini satu-satunya jalan keluar. Ibu, ini semua salah Su Wangking, si Alan itu, dan Li Mengmeng, si manis kecil itu. Kalau bukan karena mereka, bagaimana bisa ibu berakhir seperti ini? Ibu, tenang saja. Setelah ibu sembuh, lihat saja aku akan menghadapi mereka. Kak, akhirnya datang. Ibu seperti ini, apa kata dokter? Apakah marah yang menyebabkan ini? Sudah kukatakan, diam. Ibu, jangan khawatir. Aku akan cari dokter terbaik, berapapun biayanya. Xuan, aku belum mau mati. Aku belum memangku cucu. Ini rumah sakit. Harap tenang. Keluarga, kendalikan emosi. Pasien butuh istirahat. Li Mengmeng, si manis kecil itu, masih di rumah. Dia tidak akan mengambil barang-barang dan buku tabungan, lalu kabur, kan? Bofei, begini, ya. Kau temani ibu di rumah sakit, aku pulang dan periksa. Oke, Kak. Bofei, ikut kakakmu. Perawat akan jaga ibu di sini. Jangan biarkan Li Mengmeng, si manis kecil itu, mengambil semua uang dan kabur. Oke, Ibu. Telepon aku jika ada apa-apa. Aku pulang sama kakak. Tunggu aku, Ibu. Kak, tunggu aku. Jangan biarkan Li Mengmeng, si manis kecil itu, mengambil semua uang dan kabur. Oke, Ibu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Aku pulang sama kakak. Tunggu aku, Ibu. Kakak, tunggu aku. Untung aku pintar. Chen Xiuan, keluargamu yang mendatangkan ini pada diri sendiri. Tidak ada yang namanya makan siang gratis, apalagi anak gratis. Oh tidak, Li Mengmeng membawa buku tabungan dan pergi. Li Mengmeng, si kecil nakal. Kakak, cepat kejar dia. Si nakal itu pasti belum jauh. Buku tabungan. Itu buku tabungan, Ibu. Ya, kita harus kejar. Cepat kejar. Li Mengmeng, si kecil nakal itu benar-benar lari. Kakak,
Ibu sakit apa? Apakah biaya pengobatannya mahal? Rumah sakit bilang ibu menderita stenosis katup aorta yang parah dan perlu operasi segera. Biaya perawatan di muka dan biaya rehabilitasi akan mencapai 400 hingga 500 ribu. Apa? 500 ribu? Itu 500 ribu, bukan 5.000. Limang Meng si nakal itu juga membawa buku tabungan kita dan semua barang berharga, lalu kabur dengan semuanya. Bagaimana ibu bisa biaya pengobatan? Oh iya, Wang King, dia sangat baik. Pasti mau membantu kita. Aku akan memohon padanya. Benar. Kau belum bercerai, kakak ipar pasti akan mau membantu kita. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Oh iya, Wang King, dia sangat baik. Pasti mau membantu kita. Aku akan memohon padanya. Benar. Kau belum bercerai, kakak ipar pasti akan mau membantu kita. Ayo, ayo, ayo. Chen Bofei, Chen Siyuan, sedang apa kalian di sini? Kalian siap menandatangani perjanjian cerai? Wang King, aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi, maafkan aku. Maafkan aku? Chen Siyuan, apa menurutmu antara kita masih ada ruang untuk bicara tentang maaf? Apakah perlu atau mungkin? Silakan pergi. Aku harus bekerja. Kakak ipar jangan begitu. Kakakku sungguh menyesal. Lagi pula kami tidak datang untuk cari masalah. Hanya saja ibu kami sedang sekarat. Ibumu sekarat? Apa hubungannya denganku? Wang King, bagaimana kalau begini? Maafkan aku kali ini, hanya kali ini. Ibu dirawat di rumah sakit karena sakit jantung. Kami butuh 500 ribu, tapi kami benar-benar tidak bisa mengumpulkannya. Limang Meng si imut itu. Benar-benar. Dia kabur membawa uang kami. Sekarang, hanya kamu yang bisa membantuku. Dengar, demi pernikahan kita, bantu aku sekali ini saja. Aku akan bekerja seperti kuda untuk membalasmu. Oke? Suami istri, Chen Siyuan, kau bawa selingkuhanmu ke rumah kita. Ibumu menunjukku, memanggilku mandul. Kenapa lupakan pernikahan kita? Keluargamu bersekongkol, membuatku pergi tanpa apa-apa. Kenapa lupakan pernikahan kita? Sekarang, kau putus asa. Oleh selingkuhan yang kau bawa, kau kehilangan segalanya. Ibumu sakit parah, sekarang kau ingat istrimu? Lelucon sekali. Kakak ipar, ibuku salah sebelumnya, tapi dia tetaplah orang yang lebih tua darimu. Dia adalah nyawa manusia, kau tidak bisa tinggal diam. Kakak ipar, Nyawanya? Urusan keluargamu, Chen. Mulai sekarang, dengan aku si Wang King, tidak ada hubungannya lagi. Penyakit ibumu, urus sendiri. Jual rumah atau tanah, lakukan apa saja. Jangan datang padaku. Jika tidak, aku tidak keberatan. Satpam mengusirmu. Atau langsung panggil polisi dan menggugatmu atas pelecehan. Jika kamu ingin cerai, kapan saja dipersilakan. Jika kamu ingin uang, tidak 1 sen pun. Wang King, aku salah. Maafkan aku sekali ini. Tidak, Wang King, dengarkan aku. Maafkan aku sekali ini. Su Wang King, kau berani memukulku? Su Wang King, dasar tidak tahu terima kasih. Saat kau pulang dengan kakakku, akan kubuat kau membayar. Satpam. Keluar sekarang. Jika kau berani mengganggu manajer Su lagi, lain kali tidak akan sopannya mengantarmu keluar. Bagaimana bisa kau? Bofei, lupakan. Su Wan King memperlakukanmu seperti ini, dan dia bahkan memukulmu, dan kau biarkan saja? Kalau tidak kita lupakan apa yang bisa kita lakukan, dia punya kelebihan atas kita saat ini. Bagaimana dengan tagihan medis? Itu 500 ribu. Apalagi yang bisa kita lakukan selain melepaskannya? Panggil polisi. Jika video itu tersebar, saya akan kehilangan pekerjaan.
Halo? Tuan Chen, kondisi Ibu Mulyo Guifen memburuk. Silakan datang ke rumah sakit sekarang. Baik, Tuan. Saya mengerti. Rumah sakit menelepon. Saya harus pergi mengeceknya. Baiklah, kamu pergi dulu, Kak. Saya akan minta teman sekelas untuk meminjamkan sedikit. Oke. Kamu pergi dulu, Kak. Saya akan minta teman sekelas untuk meminjamkan sedikit. Oke. Halo, pesanan untuk 5. Masuk. Letakkan apa saja makanannya di meja. Terus Suwang King, ini aku. Chen Bofei. Kamu benar-benar gigi. Menyelinap dengan menyamar. Apakah kau datang untuk bermain drama simpati lagi? Atau langsung merampokku? Suwang King, keluargaku kacau balau, semua karena dirimu. Ikut aku atau... Chen Bofei, apa kau gila? Letakkan gunting itu. Kau pikir aku takut padamu? Suwang King, beri aku uang 1 juta sekarang. Chen Bofei, kau melakukan kejahatan. Penyerangan bersenjata, mengancam nyawa seseorang. Itu cukup untuk membuatmu dihukum 10 tahun. Pikirkan ibumu. Jika ibumu tahu putranya, demi menyelamatkannya, menjadi pembunuh, bagaimana perasaannya? Apakah dia masih bisa mendapat perawatan? Diam, kau memaksaku melakukan ini. Suwang King, bisakah kau membantuku? Berikan uangnya sekarang. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Tolong, ada perampok. Suwang King, bisakah kau membantuku? Berikan uangnya sekarang. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Berikan uangnya. Tolong, ada perampok. Apa yang kau teriakkan? Apa yang kau teriakkan? Keamanan. Aku mengunci pintumu. Bagaimana bisa seseorang... Hati-hati, pahlawan wanita. Chen Bofei akan segera kembali. Bener lari. Jangan hadapi dia sendirian. Dia akan menyamar sebagai kurir. Membawa senjata keluar dari kantor sekarang. Hei, Yan Chen. Nanti datang ke tempatku. Chen Xiuan dan yang lainnya baru saja menemuiku. Wan Qing, apa yang terjadi? Yan Chen, baru saja Chen Xiuan dan Chen Bofei datang menemuiku. Tapi aku merasa tidak nyaman. Aku terus merasa bahwa mereka akan kembali. Tidak apa-apa. Aku di sini bersamamu. Nanti aku akan memanggil 2 penjaga lagi. Satpam? Sayang, kau menjebakku. Sayang, aku tidak akan melepaskanmu. Tanganmu. Aku baik-baik saja, hanya luka ringan. Apakah engkau baik-baik saja? Apakah engkau terluka? Aku baik-baik saja, berkat dirimu. Tanganmu. Aku baik-baik saja, hanya luka ringan. Apakah engkau baik-baik saja? Apakah kau terluka? Aku baik-baik saja, berkat dirimu. Halo. Halo. Apakah ini Tuan Chen? Ini cabang biro kota. Chen Bofei diduga melakukan penyerangan bersenjata dengan niat untuk melukai Nona Suwang King. Dia telah dibawa ke tahanan pidana oleh biro kami. Silakan minta anggota keluarga datang ke kantor cabang. Penyerangan bersenjata?
Apa yang dilakukan Bo Fei? Kami tidak bisa mengungkapkan detailnya. Silakan datang ke cabang secepat mungkin. Semuanya sudah berakhir. Ibu di rumah sakit. Chen Bofei, beraninya kau. Ini semua salahku, aku telah menyeretmu ke dalam ini. Halo, Tuan Chen. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah Wan Qing mengirimmu? Untuk menertawakanku? Lihat aku sekarang. Aku benar-benar telah menjadi bahan tertawaan. Ada 500.000 di kartu ini. Cukup untuk menutupi biaya medis ibumu. Mengapa kau memberiku uang? Apakah Wan Qing yang menyuruhmu memberikannya? Apakah kau datang untuk melihatku membuat malu? Aku seperti ini sekarang. Aku benar-benar telah menjadi bahan tertawaan. Ada 500.000 di kartu. Cukup untuk menutupi biaya medis ibumu. Kenapa kau memberiku uang? Apakah Wan Qing yang menyuruhmu memberikannya? Itu bukan milik Wan Qing. Mungkinkah milikmu? Kenapa kau memberiku uang? Tanda tangani perjanjian cerai. Pergi dengan tangan kosong. Mulai sekarang jembatan tetap jembatan. Jalan tetap jalan. Jika suatu saat aku tahu, kau dengan cara apapun, bagaimanapun caranya, mendekati Wan Qing, mengganggu hidupnya, aku akan membuatmu tahu apa artinya sebenarnya berada di ujung tanduk. Baik, aku akan menandatangani. Su Wan Qing, kamu manis kecil, aku tidak akan melepaskanmu. Su Wan Qing, kamu manis kecil, aku tidak akan melepaskanmu. Kau tahu, beberapa hari yang lalu, manajer Su, iklan kreatif budaya yang baru dia dapatkan. Ku dengar, itu sama sekali bukan dilakukan olehnya sendiri. Benarkah? Bukankah dia bilang, dia menyelesaikannya secara mandiri? Siapa tahu? Tidak, Zhu Angben. Tapi beberapa hari lalu, direkturku dari perusahaan secara khusus memujinya. Betul. Pujian tetaplah pujian. Dengan hubungannya dengan direkturku, siapa tahu apakah ada transaksi di belakang layar. Tokoh utama wanita, abaikan saja. Nakak Li adalah Antek Chen Siwan. Itu pasti perintah Chen Siwan. Mencoba menghancurkan karier tokoh utama wanita. Cepat kumpulkan bukti. Jangan biarkan rumor menyebar. Dengan hubungannya dan direkturku, siapa tahu apakah ada transaksi di belakang? Wang Qing. Sekarang, kantor semua menyebarkan rumor tentang kita. Itu pasti ulah Chen Siwan. Kakak Li dulu disuruh olehnya untuk menyulitkanmu. Tapi jangan khawatir, perusahaan akan menanganinya. Aku sudah meminta bagian administrasi untuk mengatur catatan proyek untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Tidak perlu. Aku punya cara. Hei, apakah ini Tuan Wang? Aku saat ini memiliki salinan dari proyek Su Wan Qing, kerentanan inti, dan proposal asli. Itu akan memastikan grup Shanghai benar-benar dipermalukan.
Kali ini, Anda pasti akan bisa memenangkan proyek ini dengan mudah. Rencana yang Anda berikan terakhir kali telah ditinjau oleh departemen teknis kami dan beberapa parameternya tidak sesuai. Itu karena Swan King mengacaukannya saat menyalin dari saya. Data inti selalu ada pada saya. Pada KTT Industri minggu depan, saya akan mengungkap plagiarisme miliknya secara terbuka. Maka Anda dapat memanfaatkan kesempatan itu dan semuanya akan aman. Baik, saya akan percaya padamu kali ini saja. Kami akan mengirim seseorang ke KTT itu. Bagus. Kalau begitu, kerjasama yang menyenangkan. Swan King, jika saya mengalami masa sulit, Anda juga tidak akan mudah. Swan King, jika saya mengalami masa sulit, Anda juga tidak akan mudah. Terima kasih semuanya sudah datang. Sebagai perwakilan grup Shanghai, ke ruang rapat untuk berbagi pengalaman keberhasilan proyek. Sang pemeran utama wanita luar biasa. Pikiran jernih, data terperinci. Kenapa Chen Xiuan belum datang? Dia tidak mundur, kan? Swan King, kau berbohong. Proposal proyek ini sama sekali tidak asli. Kau menyalinnya dari saya. Semuanya lihat. Ini adalah proposal asli yang saya buat setengah tahun lalu. Ide-ide inti, kerangka kerja, dan apa yang baru saja dia presentasikan persis sama. Swan King ini adalah benar-benar pencuri. Dia maju dengan plagiarisme dan hubungan yang tidak pantas. Kami juga berpikir proposal manager Su terlihat akrab. Kami tidak menyangka itu hasil plagiarisme. Perilaku seperti itu adalah aib bagi industri. Chen Xiuan, kau terus mengatakan, aku menjiplak, tapi apa bukti yang kau miliki? Buktinya ada di sini. Setiap detail dalam ini cocok sempurna. Dan ini memiliki catatan waktu pembuatan saya. Jangan panik, pemeran utama wanita. Dia memegang proposal palsu. Ungkap wajah aslinya sekarang. Dan buat dia menjadi bahan tertawaan publik. Chen Xiuan, kau bilang ini rencanamu yang asli? Kalau begitu izinkan saya bertanya. Data di halaman ketiga rencana itu, mengapa kau menggunakan data kedaluarsa dari 3 tahun lalu? Dan yang di halaman 7, kesalahan dasar akal sehat? Rencana seperti ini, menurutmu bisa lolos dari peninjauan? Aku itu hanya salah ketik. Menurutmu rencana seperti ini bisa lolos dari peninjauan? Aku itu hanya salah ketik. Salah ketik. Kalau begitu mari kita lihat data aslinya. Komputer memiliki seluruh proses keterlibatan proyek. Hal-hal ini tidak bisa dipalsukan. Di sisi lain, rencana palsu di tanganmu sengaja aku letakkan di meja sebagai rencana yang dibuang. Aku tidak menyangka kau akan menganggapnya sebagai harta dan mencurinya. Sebagai penanggung jawab langsung proyek, aku bisa bersaksi. Swan King tidak melakukan plagiarisme. Chen Xiuan, beraninya kau berbohong kepada kami? Memuaskan sekali. Tamparan di tempat. Chen Xiuan mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kakinya sendiri. Ini tidak mungkin. Chen Xiuan, karena keserakahan dan paranoiamu sendiri, kau menghancurkan keluargamu sendiri. Sekarang kau ingin menghancurkan karier orang lain. Kau mencuri rencana palsu, kau kehilangan muka sendiri, dan bahkan garis moralmu. Swan King, kau melakukannya dengan baik. Syukurlah kau percaya padaku. Sang tokoh utama wanita sangat keren, tenang dan dominan. Teman masa kecil dan tokoh utama wanita sudah terkunci. Ini kombinasi yang kuat. Sang tokoh utama wanita sangat keren, tenang dan dominan. Teman masa kecil dan tokoh utama wanita sudah terkunci. Ini kombinasi yang kuat.
Melihat rumah yang dulu penuh dengan pertengkaran dan intrik, aku tidak merasakan sedikit pun nostalgia. Wang King, kau sudah sibuk begitu lama, beristirahatlah. Kenapa kau di sini? Dan kau tahu bahwa aku suka latte dari toko ini? Aku menebaknya. Aku tahu engkau datang untuk membersihkan rumah hari ini. Kau pasti melewatkan makan. Jadi aku bawakan minuman hangat. Aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Ini kotak perhiasanku. Bagaimana kau menemukannya? Tentu saja, aku menggunakan sedikit trik. Namun, setidaknya kembali ke pemiliknya. Wan Qing, maukah kau memberiku kesempatan? Yanshen, kau selalu ada saat aku paling membutuhkanmu. Aku dulu berpikir, cinta berarti kompromi. Sampai aku bertemu denganmu, aku menyadari bahwa cinta perlu dijaga. Direktur Gu, dulu kau bertanya padaku, apakah aku akan memberimu kesempatan. Namun sekarang, aku ingin bertanya padamu, apakah kau akan memberiku kesempatan? Biarkan aku tidak hanya dirawat olehmu, tetapi juga menemanimu melalui setiap perjalanan ke depan. Wan Qing, aku bersedia. Aku tadi mendukung mereka. Kenapa gelap? Apa yang tidak bisa kita lihat sebagai anggota premium? Nyalakan lampunya. Pemeran sama wanita Zuma Jujiu. Aku ingin lampu menyala. Nan, ayah akan mengajak kita makan kue stroberi. Jadi kau harus baik dan jangan lari-lari di kantor. Oke. Oke. Anak baik. Nanan, apakah kau sudah baik hari ini? Apakah kau mendengarkan Mama? Tidak menunggu ayah di mobil? Tidak sabar memamerkan gaun barumu? Kerja bagus, Nanan. Kelinci kecil, Nanan. Sama cantiknya dengan bunga itu. Lebih cantik dari semua putri yang pernah ayah lihat. Kamu yang memanjakannya. Gaun baru yang kita beli kemarin, dia memaksa memakainya hari ini. Ayo, Nanan. Wan Qing. Ayo, sayang.